Shalom Bapak Ibu. Kita masih di kitab Ulangan Bapak Ibu. Pertanyaan yang selanjutnya, kenapa kitab Ulangan perlu ditulis lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Sekalipun isinya merupakan peristiwa-peristiwa yang sama dari kitab-kitab lainnya seperti Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Bapak Ibu, karena dalam kitab Ulangan secara khusus Musa itu, Bapak Ibu, memberi pesan-pesan yang sangat jelas. Memberi mereka masukan-masukan, tapi lebih penting lagi Bapak Ibu, kitab Ulangan itu menceritakan tentang bagaimana Musa memberkati bangsa Israel. Pasal 33 kita diberitahu, Musa memberkati bangsa Israel, Musa memberi dorongan, Musa memberi peringatan, Musa memberi peringatan-peringatan penting, juga dorongan-dorongan, juga teguran-teguran supaya mereka berhati-hati. Jadi kitab Ulangan Bapak Ibu berisi tentang berkat-berkat yang Musa berikan untuk orang Israel, teguran-teguran dan nasihat. Dan ini penting untuk generasi muda yang akan memasuki tanah perjanjian. Bukan hanya itu, mereka akan bertempur, mereka mulai akan berperang di sana. Mereka mulai akan bercocok tanam, karena setelah ini kemudian nanti mana akan berhenti Bapak Ibu, maka mereka akan mengusahakan hasil tanah di tanah perjanjian itu. Dan semuanya itu membutuhkan peringatan-peringatan, membutuhkan nasihat-nasihat dari orang sebesar Musa. Itu penting sekali. Itulah sebabnya kemudian kitab Ulangan ditulis lagi. Bapak Ibu, kembali kita belajar. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan anak-anak mereka, generasi mereka, dengan ajaran-ajaran, dengan nilai-nilai, dengan etika-etika kekristenan, yang akan sanggup menghadapi kehidupan yang tidak mudah di zaman kita sekarang. Itulah relevansinya untuk kita, Bapak Ibu. Di zaman Musa, mereka punya tantangan zamannya. Mereka punya perjuangannya sendiri. Di zaman kita kekinian, generasi anak-anak kita, Bapak Ibu, mereka akan punya perjuangannya sendiri juga. Medan pertempurannya pasti akan ada perbedaan. Walaupun secara hakikat sama, tapi fenomena luarnya berbeda. Karena itu cara menanganinya pasti berbeda. Generasi anak-anak kita membutuhkan nasihat dari Bapak, Ibu, dan saya. Seperti generasi Yosua dan Kaleb di bawahnya membutuhkan nasihat dari Musa, orang senior yang hebat itu. Generasi anak-anak kita juga Bapak Ibu membutuhkan nasihat dan bimbingan dari kita. Bapak Ibu, saya pernah sharing kepada jemaat bagaimana pergumulan kita dengan Tuhan, bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan. Kesusahan hidup kita, kelaparan yang kita pernah alami di masa lalu, penderitaan yang begitu sulit, susahnya untuk bisa pergi ke sekolah, kita harus jalan atau naik bus, kita naik kendaraan umum. Barangkali anak-anak kita di zaman sekarang nggak mengalami itu lagi. Mereka hidup terlalu mudah. Pergi ke sekolah, diantar dengan mobil atau kendaraan tertentu. Lalu mereka barangkali tidak pernah mengalami yang namanya kelaparan. Karena tidak ada makanan di rumah yang bisa dimakan. Barangkali mereka tidak mengalami hal-hal yang sulit seperti itu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan tantangan yang kita hadapi dengan anak-anak kita. Penderitaan yang kita alami bisa dipakai oleh Allah untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga kita mengalami pertobatan pribadi. Tapi anak-anak kita, mereka tidak menderita seperti yang kita alami. Dan kita berdoa jangan sampai mereka menderita seperti yang kita alami. Anak-anak kita tidak mengalami kesusahan seperti yang kita alami. Dan sekali lagi kita berdoa supaya anak-anak kita jangan mengalami kesusahan seperti yang kita hadapi. Tetapi kita perlu siapkan mereka untuk tantangan yang akan mereka hadapi yang tidak lebih mudah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Anak-anak kita akan bertemu dengan godaan zaman yang lebih rumit, yang lebih sulit daripada yang kita hadapi. Tantangan mereka mungkin malah lebih berat daripada kita. Mereka butuh nasihat kita. Mereka butuh bimbingan dari kita. Mereka butuh nilai-nilai yang sehat, yang benar, yang sesuai firman Allah dari Bapak, Ibu, dan saya. Sebenarnya bagian itulah kenapa betapa pentingnya kitab Ulangan dituliskan lagi. Karena Musa tahu generasi muda ini akan mengalami tantangan yang tidak mudah juga. Dan mereka butuh nasihat yang kuat, nasihat yang benar, nasihat yang bernilai kekal. Begitulah Bapak, Ibu, dan saya. Ayo kita beri nasihat anak-anak kita, nasihat yang punya nilai moral yang tinggi, punya kebenaran yang suci, nasihat yang bernilai kekal. Karena mereka
akan menghadapi tantangan zaman yang tidak mudah. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.